Oke, kita ketemu lagi di acaranya Prodi Komputer, yaitu podcast komputer yang biasa disebut Kompot. Kali ini kita undang tamu spesial ya, biar pemirsa juga tahu kita banyak mengundang tokoh-tokoh masyarakat. Nah, kali ini saya memanggil narasumber Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selamat datang Pak Tri. Selamat datang juga. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Ini suatu kehormatan Kepala Dinas di sela-sela kesibukannya bisa mampir ke Prodi D3 Teknik Komputer. Saya sangat berterima kasih sekali buat Pak Mayan juga yang telah memfasilitasi biar bisa ketemu dengan Kepala Dinas langsung ini. Ya, matur nuwun. Beliau adalah Pak Tri Guntoro SHMM ya. Betul. Beliau lulusan S1-nya SH di Semarang Pak ya? Unisula Semarang. MM-nya di Purwokerto. Di Unsur. Luar biasa sekali. Ini sudah saya baca profilnya Bapak menjabat di tahun 2022 ya Pak? Pertama di Dukcapil. Di Dukcapil. Iya. Nah, rentetannya juga beliau pernah menjabat kepala-kepala yang lain. Sebelumnya di mana Pak untuk? Camat. Camat ya malah ya? Camat hampir 12 tahun mungkin ya. 12 tahun. Ya. Di 3 tempat tapi Pak. Oh, di 3 tempat. Ya. Nah, selama bekerja tadi dulu di camat kan tidak menangani kependudukan mungkin ya. Administrasinya. Ini bagaimana ceritanya bisa diangkat jadi kepala dinas ini Pak? Oh iya. Saat itu kan saya posisi masih menjadi camat Balapulang Pak. Camat Balapulang. Ya, sebelumnya. Tapi awal saya dari camat di Surodadi, kemudian mutasi ke camat Keramat, kemudian di Balapulang. Baru 6 bulan menjabat camat Balapulang, ada seleksi jabatan tinggi Pratama Eselon 2 untuk jabatan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tegal. Iya. Dan saya salah satu yang memenuhi persyaratan, makanya saya ikut seleksi lah. Oh, ada seleksinya? Ada seleksi Pak. Oh, saya pikir kalau ditunjuk. Enggak seleksi. Oh, tetap seleksi ya? Iya, seleksi. Yang mana diikuti oleh beberapa pejabat yang memenuhi syarat yang memang berniat untuk ikut kompetisi pada saat seleksi di jabatan kependudukan dan catatan sipil. Nah ini dari sekian itu akhirnya saya ditunjuk selaku kepala dinas. Kalau Dukcapil itu SK-nya bukan bupati Pak. SK-nya itu dari Menteri Dalam Negeri Pak. Tapi yang melantik Pak Bupati. Iya. Waktu itu dilantik saya zaman itu oleh Ibu Umi Azizah. Pada tahun 2022 bulan Februari Pak. Ya, saya hampir 4 tahun lah sekarang ini. Sudah 4 tahun ya. Tidak terasa. Iya. Nah, ini pemirsa biar tahu Kepala Dukcapil mungkin sering melakukan kegiatan di Dukcapil tapi tidak tahu kepalanya siapa. Inilah Bapak Tri Guntoro SHMH. Nah, ini ada satu pertanyaan Pak, permasalahan umum ya Pak ya di masyarakat ya tentang admin. Itu yang dikerjakan di Dukcapil apa saja Pak? Meliputi apa? Kalau dikerjakan di Capil ya masalahnya tentang kependudukan ya Pak. Cuman permasalahan umum mungkin yang paling sering kita hadapi adalah kaitannya dengan masyarakat, karena kependudukan langsung berhubungan dengan masyarakat, sehingga saya katakan bahwa salah satu permasalahan yang umum itu terkait dengan kurang perhatiannya masyarakat Pak terhadap adminduk data kependudukan untuk mengurus, sehingga kadang-kadang masyarakat itu akan mengurus data kependudukan di saat mereka membutuhkan. Pas kepepet saja. Pas kepepet dalam rangka pelayanan publik. Ya. Sehingga akhirnya
harus ada syarat ini KTP misalkan, Itu baru kakak. Nah itu masih ada yang walaupun tidak semua, tetapi permasalahan itu ya cukuplah, sehingga ini juga kan akan menghambat beliaunya sendiri, masyarakat sendiri, manakala akan mengurus terkait dengan pelayanan publik, seperti misalkan untuk berobat ke fasilitas kesehatan. Oh, nyambung ke situ juga ya? Iya Pak, kan biasanya kan dibutuhkan ada KTP-nya enggak Pak, gitu kan, salah satu syarat-syaratnya biasanya kan. Kemudian untuk mendaftar sekolah, untuk melamar pekerjaan, ya, dan untuk semuanya butuh terkait dengan juga bantuan sosial, BPJS, mungkin juga di perbankan, kan orang mau mengajukan pinjaman dan sebagainya, atau mau nabung dan sebagainya kan harus datanya lengkap, alamatnya lengkap. Lah itu akan terhambat kalau memang masyarakat belum memiliki. Sehingga inilah yang yang mungkin masalah umum di Dukcapil, salah satunya itu ya. Ya kan saya lihat memang produknya Adminduk itu banyak sekali ya, ya. Mungkin di tahun 2022 mungkin pelayanannya mungkin masih konvensional ya Pak. Sekarang saya lihat memang sekarang ada muncul SIAK online ya. Itu seberapa masyarakat itu bisa menerima membuat data itu lewat SIAK Pak? Apa ada sosialisasi dari dinasnya sendiri ke masyarakat? Ada Bapak. Sekarang ini sistem informasi administrasi kependudukan ya Pak, itu memang data sekarang terpusat Pak. Data sudah terpusat semua ya. Statusnya itu sudah terpusat, sehingga kami pun terkait dengan data kependudukan itu, apa yang kami lakukan adalah sosialisasi kami itu secara masif Pak ke masyarakat. Terkait dengan pelayanan yang sekarang sudah digitalisasi ya Pak, sudah digitalisasi, dan kami pun dalam di era digitalisasi kami manfaatkan juga Pak. Pelayanan kami sampai ke tingkat desa sudah. Sudah. Jadi, sampai ke tingkat jemput desa, bola istilahnya. Jemput bola masih, kemudian kayak kami podcast juga di TV, di radio yang ada di Selawi, terkait dengan sosialisasi dengan media, dan juga website Dukcapil juga kan menginformasikan beberapa program dan juga yang dikerjakan oleh Dukcapil, khususnya adalah Adminduk itu Pak. Nah ini kan Kabupaten Tegal, kalau saya lihat kecamatannya banyak nih Pak. Iya Pak. Banyak sekali. Itu menangannya bagaimana Pak? Tidak permasalahan-permasalahan yang ada. Itu terpusat, semua pembelian KTP terpusat di Dukcapil atau? Enggak, maksudnya terpusat itu data kependudukannya terpusat di pusat. Di pusat. Di pusat, bukan di Kabupaten Tegal. Nah, untuk pelayanan kami awal sebelum tahun 2022 untuk Dinas Dukcapil Kabupaten Tegal memang masih terpusat di dinas dan kecamatan Pak, Dinas dan kecamatan. Ya. Kemudian perkembangannya kami dengan inovasi-inovasinya dari dinas itu bagaimana mengatasi masyarakat yang datang ke dinas dengan jumlah penduduk yang banyak. Ya, berapa tuh Pak jumlah penduduk Kabupaten? Kalau tidak salah jumlah penduduknya semester pertama 2025 itu sudah sampai 1.750-an banyak ya. 1,750 lah mungkin kayak gitu, kurang lebihnya. Lah itu kan inovasi dari dinas ini mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Yang tadinya di kecamatan hanya sampai di tingkat kecamatan, kemudian kami lebarkan sampai tingkat ke desa.
ke desa juga desa. kita. Jadi masyarakat desa tidak perlu datang ke dinas lagi. Jadi ada beberapa pilihan, bisa mendaftar mengajukan permohonan adminduk di desa maupun di Paten Kecamatan. Okay. Nah, sekarang di dinas malah hanya untuk melayani masyarakat yang ada permasalahan adminduk baru ya. Nah, kemudian juga ada pelayanan di MPP, Mall Pelayanan Publik. Oh, itu juga termasuk ya? MPP ya. Juga. Alhamdulillah sudah ada MPP juga, masyarakat bisa. Jadi banyak pilihan. Dan itu juga sangat membantu masyarakat karena tidak usah harus datang ke Paten Kecamatan, cukup di desa sekarang sudah bisa. Nah itu pemirsa, jadi memang di sini pelayanannya bukan langsung aja ke Disdukcapil, tapi di desa juga ada ya Pak ya? Ada. MPP juga ada, nggak perlu berdesak-desakan di Disdukcapil ya Pak ya? Yang mandiri juga ada lewat online. Yang mandiri, online. Online mandiri, Sipandu online ya. Oh namanya Sipandu online. Itu, dan juga pakai IKD. Oh IKD ya. Identitas kependudukan digital yang pakai HP Android Pak. Betul. Nah itu bisa. Jadi banyak kemudahan. Nah itu dari jumlah warga ya sekitar 1,7. Ya. Berapa persen yang sudah membuat KTP atau KK? Ada persentasenya nggak? Ada Pak, ada. Kebetulan saya bawa catatan untuk target ya Pak ya. Ini untuk KTP sendiri, KTP ini data per satu semester tahun 2025 kemarin itu sudah mencapai 98,70% dari target 100%. Ini sudah hampir 100%. Iya, itu untuk KK Pak, untuk KK. Untuk KTPL perekaman, kan ada perekaman dan juga ada pencetakan Pak. Oh, perekaman. Nah, untuk perekamannya 98,844%. Kalau untuk pencetakannya sudah 99,64%. Semua berarti ya. Dan untuk akte lahir usia 0 sampai 18 tahun sudah 97% dari target 99,50. Nah, itulah data-data terkait dengan target yang. Mulai kapan sih orang tersebut bisa dimasukkan ke KK Pak? Mulai bayi baru lahir bisa dimasukkan ke KK? Langsung bisa. Padahal kan selama ini juga banyak orang yang ngurus akte ya, kadang-kadang sungkan. Nah itu bagaimana Pak cara menanganinya mereka-mereka yang mendaftarkan hal itu Pak? Kalau di Dukcapil itu kan sifatnya statis ya. Manakala ada orang yang daftar mengajukan, cuman dari Dukcapil sendiri kan dengan inovasinya membantu masyarakat Pak. Jadi kami sudah bekerja sama dengan rumah sakit, dengan Vaskes Pak. Dengan Vaskes? Ya, dengan Vaskes itu sudah bekerja sama sekitar 54 Vaskes. Seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Tegal, rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Tegal, termasuk juga rumah sakit yang ada di di Kota Tegal ada, dan Kabupaten Brebes. Karena itu sangat membantu sekali. Manakala ada warga masyarakat Kabupaten Tegal yang melahirkan di rumah sakit di Kota Tegal, itu sudah ngeling dengan Dukcapil. Jadi nanti otomatis dapat KK baru, termasuk NIK-nya. Otomatis atau harus didaftarkan lagi? Itu otomatis dari petugas di rumah sakit, konfirmasi lewat aplikasi. Langsung ya. Jadi memang lebih mudah sekarang. Lebih mudah. Ya. Melahirkan, langsung dilaporkan, nanti bisa langsung masuk di KK berarti. Bisa. Nanti dapat KK baru. Itu gratis? Gratis Pak. Tidak ada biaya sama sekali ya. Jadi dapat KK,
KIA. Apa itu KIA, Pak? Kartu identitas anak. Oh, langsung dapat. Ya, oh, itu dapat nanti. Kemudian akte kelahirannya. Itu satu paket. Jadi ya ini dalam rangka pemerintah, Pak. Betul. Dalam arti hadir kepada masyarakat melalui Adminduk, seperti kelahiran itu langsung difasilitasi itu. Nah, cuma sekarang kan setelah mereka dapat kakak ya, yang kayak saya dengar itu, kan sekarang harus ada pengkinian data, Pak. Iya, update data. Update data. Yeah. Nah, cuma masyarakat kan males itu yang pernah diceritakan Bapak, itu kan berarti statis kan. Yeah. Nah, kapan tuh harusnya pengkinian data atau update data itu, Pak? Update data itu di saat bersamaan warga masyarakat itu mengajukan permohonan. Karena kami kan tidak tahu, Pak. Yeah. Contohnya update data terkait dengan kakak itu dibuat pada tahun berapa, si anak itu masih lulus SD, masih pelajar. Jadi kan tidak kakak pendidikannya SD, padahal dia sudah lulus SMA atau sudah sarjana. Jadi yang bersangkutan itu datang ke kami untuk mengupdate data, Pak. Biasanya juga kami bantu pada saat ada urusan terkait dengan kakak, kemudian saya tanyakan juga petugas kami, ini kakak tahun berapa ya, apakah masih update ini yang ada di situnya. Kalau memang belum update, saat itu juga kami bantu untuk update terkait supaya datanya valid sesuai dengan kondisi. Kadang-kadang kakak itu kan sudah berumur lama sekali, Pak. Lama sekali baru. Padahal saat itu anak kita itu masih SD. Nah, kalau tidak diupdate ya nanti gimana? Cuman kami selalu membantu manakala orang itu ngurus, kemudian kami tanyakan terkait kakaknya, coba apa sudah update pekerjaannya ataupun pendidikannya. Ya gitu ya. Jadi memang prosesnya semuanya bisa dilakukan lah ya untuk update data. Memang perlu. Saya juga kemarin baru merasakan kita harus menyertakan fotokopi jasa biar semuanya bisa diupdate semua. Betul, Pak. Ya, ini ada pertanyaan lagi, kemarin sudah saya coba rangkum. Kalau masyarakat mau pindah antar kota, prosesnya mudah nggak, Pak? Alhamdulillah, insya Allah sangat mudah sekali, Pak. Sekarang ini dengan teknologi digitalisasi, ya. Jadi manakala ada orang pindah di tempat yang baru, Pak. Iya. Kemudian sepanjang dia sudah di tempat yang baru, kemudian yang bersangkutan tidak usah mengurus sampai kembali ke daerah asalnya, Pak. Ya. Cukup minta bantuan Dukcapil setempat untuk memfasilitasi kepindahan kependudukannya, Pak. Tapi nanti foto lagi nggak buat EKTP? Enggak. Karena KTP itu kan seumur hidup, sekali untuk seumur hidup. Langsung bisa dicetak lagi. Iya. Jadi tanpa masyarakat yang kembali ke, misalkan apalagi di luar Jawa nih, harus keluar Jawa dulu hanya sekedar ngurus ini, enggak. Cukup di tempat tinggal yang baru, kemudian datang aja ke Dukcapil, minta difasilitasi kepindahannya dari sana, dari wilayah asalnya untuk ke sini. Nanti langsung juga lebih cepat ya, lebih cepat. Untuk ya di sini kebetulan kan di kami di universitas ini mungkin 50% lebih mahasiswanya dari Kabupaten Tegal nih, Pak. Ya betul, Pak, mungkin ya, Pak, ya. Ya memang kebanyakan kalau Kota Tegal kan jumlahnya sedikit, kebanyakan dari kabupaten nih, Pak. Nah di sini perannya sebenarnya, peran mahasiswa itu untuk pengirian data, apakah itu harus nggak, Pak? Mungkin mereka saat ini baru daftarnya di lulus SMP nih. Iya. Nah, sekarang kan dia sudah mahasiswa. Iya. Ada nggak program-program dari
Disdukcapil biar mahasiswa ini mau pengkinian data di sini? Atau ada sosialisasi dari Disduk ke UHN atau masing-masing kakak itu mengajukan ke sana, Pak? Jadi untuk pengkinian data sepanjang yang bersangkutan mengajukan. Namun demikian kalau sosialisasi secara masif dari Dukcapil sudah berjalan, Pak. Jadi lewat websitenya Dukcapil juga termasuk dari kami selalu menyampaikan terkait dengan update data. Jadi kalau mahasiswa yang Kabupaten Tegal di sini kan hanya sekolah ya Pak ya, tapi datanya kan masih di sana. Iya, masih di kabupaten. Intinya Dukcapil Kabupaten Tegal itu siap mengupdate data, manakala misalkan dari kampus ini nih, tolong Pak, ini di kami ada mahasiswa jumlahnya sekian belum update data. Ya kan tadi seperti Bapak bilang data ini ngeling ya, ngeling ke kesehatan atau biar mereka tuh ngeling ke sini. Biar nanti misalnya ada beasiswa bantuan kan mungkin ada kan. Iya. Kalau kita mengajukan ternyata hanya nama, ternyata di situ baru lulus SMP nih Pak. Padahal dia ingin mengajukan beasiswa. Nah, itu tinggal komunikasi saja dengan Dukcapil. Nanti kami akan tindak lanjuti. Seperti itu ya. Jadi kalau ada ditemukan kayak gitu Pak, ini kami ada mahasiswa komunikasi dengan Dukcapil, nanti tinggal data-datanya bisa dikirim atau bisa. Nanti kami tindak lanjuti, otomatis bisa langsung update. Oke, terima kasih ini pencerahan ya buat mahasiswa nih. Barangkali ada yang mau mengajukan beasiswa tapi datanya di situ masih lulus SMP atau SMA. Nah, di sini apalagi juga, sekarang kan sudah online juga bisa Pak. Lewat online mandiri untuk mengajukan perubahan bisa. Langsung bisa lewat online kayak gitu juga bisa. Kalau mau komunikasi dengan Dukcapil juga bisa, nggak masalah. Nah ini kaitannya lagi, kalau misalnya kepala keluarga yang tadinya bekerja tuh sekarang nggak bekerja nih, itu ada kaitannya nggak nanti data itu bisa dapat bantuan misalnya itu? Dukcapil ngurusin itu nggak Pak? Soal bantuan itu urusannya Dinsos ya. Beda lagi Pak. Yang menentukan ini berhak mendapatkan bantuan dan tidak itu bukan itu, tapi kalau bukan Capil Pak, tapi kalau Capil mengurus admin Duknya yang bersangkutan. Hanya data-data itu ya. Data-data. Betul. Nah, ini kan mungkin di kami lulusan banyak nih Pak. Yang ada yang dari ahli teknik komputer, mungkin Disdukcapil menerima magang nggak dari UHN ini Pak? Jadi terkait dengan magang dan sebagainya, dengan sekarang ini kan sudah kewenangannya BKPSDM. Pada dasarnya dari mana Universitas Harkat Negeri ini bisa saja bekerja di seluruh OPD yang ada di Kabupaten Tegal bisa. Termasuk salah satunya adalah barangkali di Dinas Dukcapil juga bisa. Cuman dalam hal ini kewenangan penerimaan ini sekarang melalui BKPSDM Pak, Badan Kepegawaian. Ya soalnya kan saya lihat sekarang Dukcapil sudah masuk ke sistem digitalisasi ya kan, perlu anak-anak dan sangat dibutuhkan sekali orang-orang yang ahli IT komputer seperti itu. Jadi makanya kalau mungkin ada pendaftaran dan sebagainya, yang paling mungkin itu sangat-sangat banyak diarahkan ke Dukcapilnya mungkin. Mungkin ya karena di Dukcapil juga IT-nya, komputernya juga kan selalu menggunakan perangkat komputer. Betul. Kemarin juga saya lihatnya seperti itu, kan lihat di data kebutuhan untuk D3 memang banyak ya untuk di ASN ya Pak. Pak, betul. Cuma untuk kebutuhan itu apakah memang dari Disdukcapil yang mengajukan ke pusat gitu? Butuh tenaga komputer atau itu
kami juga sering mengajukan, tapi mengajukannya ke BKPSDM Kabupaten. Itu yang mengatur tentang kepegawaian. Jadi kami nanti mengajukan kepada beliau Bupati, tembusannya Kepala BKPSDM bahwa di Dinas Dukcapil ini membutuhkan tenaga idealnya sekian-sekian untuk jabatan ini dan sebagainya Pak. Sekarang gitu. Ya memang kebutuhan untuk D3 Teknik Komputer ini sekarang kan semakin banyak nih, makanya kami mengundang kepala dinas agar nanti lulusan kami juga bisa terserap nih. Mumpung sekarang kan komputer itu memang yang tidak bakal tergeser di posisi-posisi betul Pak. Komputer, walaupun sekarang sudah banyak AI ya. Saya menyarankan mahasiswa ya lulus D3 langsung bekerja. Mohon bantuannya nanti biar nanti mahasiswa yang mau magang ya bisa dibantu oleh Bapak Kepala Dinas. Jadi mahasiswa sekarang nggak usah ragu, sekarang udah kenal dengan Pak Tri Guntoro, ini orangnya benar-benar ramah di sini. Biasanya Kepala Dinas kan serem-serem nih, ternyata welcome di sini. Nah ini Pak, satu lagi Pak, terkait dengan pelayanan itu, kalau ada isu-isu calo itu ada nggak Pak sebenarnya Pak? Kalau yang di depan misalnya pengurusan. Sekarang saya aturannya kan sudah jelas Pak, bahwa pemohon itu kalaupun diwakilkan harus yang ada dalam satu kakak. Dalam satu kakak, iya. Jadi kan itu satu kakak boleh. Tapi kalau di luar kakak berarti kan orang lain. Karena mengapa demikian? Karena data-data seseorang itu bersifat rahasia Pak. Nah itu ada hubungannya juga kami dengan inovasi ini, ya, yang dilanjutkan penerimaan pemohon sampai ke tingkat desa, ya, pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya juga itu kan, orang rata-rata biasanya kan hanya minta tolong kepada, karena calo di luar kekuasaan kami ya Pak. Betul. Orang minta tolong karena jaraknya jauh, kemudian dibuatkan KTP atau KK, itu dulu Pak. Sehingga kan mungkin ya dengan sekarang pelayanan di tingkat ke desa kan lebih mendekatkan, orang bisa langsung datang sendiri, ya, tanpa bisa kayak di saya lah, kayak saya dulu di Mejasem kan, kalau ke sini jauh tuh. Betul. Udah saya minta tolong tetangga untuk ngurusin gitu. Tapi sekarang kan sudah ada yang ke desa-desa ya, jadi sudah ke desa kan, lebih mendekatkan ke masyarakat. Dan juga di kakak juga kami sepanjang yang mengajukan masih dalam satu kakak, keluarga diperbolehkan. Luar biasa sekali ya, memang pengetatan itu Pak, karena sifat data itu kan rahasia Pak. Betul. Tidak semua orang tahu kan gitu. Iya. Terima kasih sekali ini Bapak sudah bisa hadir di acaranya kami. Sama-sama Pak. Semoga bisa menginspirasi nih buat masyarakat, mengedukasi bahwa kalau mau ngurus apa-apa bisa langsung ke desa, sudah ada pelayanan di situ, ke MPP juga ada, apalagi langsung ke Dukcapil, dan prosesnya tidak ribet, semua dilayani dengan sepenuh hati ya Pak. Mohon untuk bisa memberikan satu motivasi Pak buat pemirsa Pak, kata-kata untuk hari ini Pak. Jadi banyak hal yang mungkin harus kita sampaikan. Saya juga matur sekali diundang oleh Universitas Harkat Negeri Tegal, karena paling tidak kami bisa menyampaikan hal-hal atau anggap saja ini suatu pencerahan, sosialisasi yang boleh kepada masyarakat. Jadi banyak kali yang tadi disampaikan Bapak terkait ini, harapan kami adalah mohon kepada para mahasiswa untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi IT.
Sehingga dengan mengikuti perkembangan itu, khususnya website, misalkan ini BKN, BKD, BKPSDN, website itu. Jadi kan tahu mana pelayanan penerimaan pegawai. Tadi Bapak kan menyinggung bagaimana untuk bisa menjadi pegawai, capil dan sebagainya. Jadi harapan kami adalah supaya banyak mengikuti perkembangan websitenya BKD, BKPSDM, sehingga nantinya akan mengetahui termasuk tentang informasi Dukcapil tentunya juga. Itu jadi nanti akan bisa mengikuti perkembangan kapan penerimaan dan sebagainya. Dan yang penting juga untuk bisa mengetahui dan menguasai tentang admin Duk, sehingga sering dan regulasinya. Sekarang dengan digitalisasi tinggal buka website Dukcapil bisa, dan harapannya juga kepada masyarakat untuk peduli Pak terhadap data kependudukannya sendiri. Jangan sampai pada saat putus saja baru secara tergesa-gesa dan lain sebagainya, sehingga kan merepotkan. Tapi kalau sudah dipersiapkan dari awal, jadi membuat admin Duk itu jangan saat dibutuhkan tapi sejak sekarang. Kami menghimbau juga kepada masyarakat yang ada di kabupaten dan sekitarnya, Kabupaten Tegal dan sekitarnya, untuk segeralah mengurus admin Duknya, sehingga pada saat nanti dibutuhkan tidak mengalami kesulitan karena sudah siap dan valid datanya. Terima kasih itu Bapak yang dapat kami sampaikan. Ya, terima kasih banyak, benar-benar mengedukasi buat masyarakat semuanya bahwa kita memang perlu data-data itu untuk diri kita sendiri, untuk mengurus segala sesuatunya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih atas kedatangannya. Semoga tidak bosan. Salam podcast.